Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 18 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Berita pertama datang dari Aceh, Tribuners. Dua warga Kabupaten PDE Aceh ditemukan meninggal dunia di kawasan Desa Tanoh Mirah, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Keduanya ditemukan tewas akibat jatuh ke jurang saat tengah mencari sarang burung walet. Keduanya jatuh ke jurang sedalam 150 meter akibat tali yang mengikat tubuh mereka putus. Evakuasi dua pencari sarang walet yang terjatuh dalam jurang sedalam 150 meter ini sangat dramatis. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Serambi Indonesia, Muhammad Nazar, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Nazar. Baik, Dea. Iya, Nazar, bisa Anda informasikan terkait identitas dua korban dan juga bagaimana proses evakuasi kedua pencari sarang walet ini? Baik, Dea. Dua pemburu sarang walet meninggal jatuh di kedalaman jurang 150 meter saat memburu sarang walet di kawasan Desa Tanoh Merah, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Kedua warga tersebut bernama Budiman, berumur 35 tahun, warga Desa Kene, Kecamatan Gempang, Kabupaten PDE Aceh. Dan Dedi, berumur 33 tahun, warga Desa Lutung, Kecamatan Mane, Kabupaten PDE Aceh. Kedua warga tersebut, mereka pergi berenam, kemudian saat dilakukan pengambilan ataupun mendaki gua di kawasan Desa Tanoh Merah, keduanya terjatuh ke dalam jurang sedalam 120 meter. Sementara keempat rekannya diinformasikan selamat. Kemudian dia. Iya, Nazar, lalu siapa saja yang terlibat dalam proses evakuasi kedua korban ini? Baik, dia. Evakuasi yang dilakukan melibatkan tim SAR dari Melabu Aceh Barat dan Banda Aceh, kemudian bersama masyarakat dan TNI dan polisi. Prosesi daripada evakuasi tersebut sangat dramatis, yang selama 4 jam, yang dimulai pukul 13.00 yang berakhir pukul 17. Proses evakuasi itu menggunakan tali yang Halo? Nazar, bisa mendengar saya? Bisa dia? Iya. Baik, Nazar, lalu dengan apa sebelumnya para korban ini pergi mencari sarang walet? Perlu kami informasikan bahwa pemburu sarang walet ini menggunakan sepeda motor yang jarak tempuhnya kalau dari jalan negara masuk ke dalam hutan panjang 4 km. Mereka menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan yang sangat rusak karena berlumpur, kondisi jalan berlumpur karena setelah diguyur hujan di kawasan tersebut. Kemudian mereka setelah memarkirkan sepeda motor, kemudian mereka harus masuk hutan sekitar 15 menit perjalanan. Demikian dia. Iya, baik, terima kasih rekan dari Serambi Indonesia, Muhammad Nazar, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Tepat di hari kemerdekaan, Polsek Putu Sibau Selatan telah melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Desa Jaras, Kecamatan Putu Sibau Selatan. Namun diduga para pelaku sudah mengetahui terlebih dahulu jika pihak kepolisian ingin melakukan penggerebekan. Meski begitu, aparat kepolisian menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan judi sabung ayam. Petugas akhirnya menghancurkannya dengan membakar barang bukti itu. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak yang akan menyampaikan laporannya. Halo, Sahirul Hakim. Halo, Sahirul Hakim bisa mendengar saya? Halo? Ya, rekan Sahirul Hakim bisa mendengar saya dengan jelas? Ya, jelas. Ya, Hakim bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi penggerebekan judi sabung ayam ini? Oke, terima kasih Dia. Bella saya akan melaporkan kronologinya peristiwa penggerebekan yang dilakukan oleh Polsek Putu Sibau Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Putu Sibau Selatan Ibda Faldo pada tanggal 17 Agustus pada waktu itu berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan judi sabung ayam terjadi di Desa Jaras, Kecamatan Putu Sibau Selatan. Kemudian setelah tim melakukan mengejarkan pelaku, diduga pelaku sudah ada di lokasi, ternyata tidak. Halo? Iya. Lalu dia. Rekan Hakim bisa Anda ulangi? Lanjutkan. Oke, setelah pihak kepolisian datang ke TKP, ternyata pelaku judi ayam sabung tersebut tidak menemukan pelakunya di lokasi. Diduga pelakunya sudah kabur duluan, gitu Dea. Iya, lalu apakah pihak desa setempat ini sebenarnya tahu bahwa lokasi tersebut dijadikan tempat judi sabung ayam, Hakim? Oke, menurut keterangan dari kepala desa Jaras itu sendiri, si Pak Manca, bahwa ketika ditanya oleh pihak kepolisian, lokasi tersebut memang baru pertama kali dilakukan tempat judi sabung ayam. Jadi, sebelumnya mereka tidak tahu kondisi itu dan praktik itu memang tidak diketahui oleh pihak desa ya. Iya. Lalu barang bukti apa saja yang saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan? Oke, pada saat melakukan penggerebekan, kebetulan para pelaku penjudi itu sudah kabur duluan. Kepolisian hanya menemukan tempat sabung ayam, yaitu kolong sabung ayam yang terbuat dari bambu, kayu, dan beberapa barang lainnya langsung diamankan dan dibakar di lokasi supaya pelaku judi tersebut tidak melakukan praktek judi tersebut ya. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan Hakim sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolsek Putu Sibau Selatan, Ibda Faldo Yefri Octavianus. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Masih kami di lapangan, kami bisa mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya akan diadakannya perjudian yang bentuk jenis sabung ayam di daerah desa Nuluk Jaras. Nah, untuk demikian kami dari pihak keamanan sudah melaporkan kepada pimpinan Polres dan berkoordinasi dengan Kasat Reskrim untuk tindak lanjut supaya tidak adanya bentuk jenis apapun perjudian yang ada di Kapuas Hulu, khususnya di daerah hukum Putu Sibau Selatan.
Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Sebelumnya memang hanya titik itu aja atau memang ada lagi tempat yang lain? Di sini kami udah sebulan ini udah melakukan 3 kali pembubaran kelang sabung. Yang pertama daerah Melapi, yang kedua di daerah Jaras tadi ada 2 titik. Nah, dalam bulan ini ada 3 tempat yang kami bubarkan supaya tidak ada lagi yang namanya perjudian jenis sabung di daerah khususnya Putus Sebo Selatan. Nah, dari kami pun berinformasi dari masyarakat, ada yang menyampaikan terkait dari orang yang disebutkan untuk sebagai pemodal dan menyebutkan ada instansi yang terkait. Di sini kami turun membuktikan kepada masyarakat kalau kami dari pihak kepolisian tidak ada yang namanya membacking ataupun menyupport adanya kegiatan tersebut di wilayah kita. Artinya sebelumnya pernah dihembuskan seperti itu, Bang? Sebelumnya mungkin ada hembusan-hembusan dari masyarakat kalau sendiri kegiatan ini sudah koordinasi dari baik itu Polres maupun Polsek. Nah, kami pun sudah sangat menegaskan bentuk kami turun ke lapangan langsung. Kami dari pihak kepolisian sangat tidak setuju dengan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polsek Cilengsi Polres Bogor berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu. Kasus ini terendus dari laporan warga pemilik warung di Cilengsi yang menemukan dugaan uang palsu dari orang yang berbelanja. Peredaran uang palsu di tengah situasi pandemi ini ternyata menggunakan modus dukun pengganda uang. Sebanyak 5 orang telah diamankan kepolisian dalam kasus ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Bogor, Naufal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Naufal. Halo, selamat siang Dea. Ya, Naufal, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kasus peredaran uang palsu ini bisa terendus akhirnya? Baik, bisa saya sampaikan bahwa terkait pengungkapan kasus peredaran uang palsu yang beredar di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor ini bermula ketika adanya pemilik warung yang merasa curiga dengan uang yang didapatkan dari seorang pelanggannya yang mana diduga palsu. Kemudian si pemilik warung ini melaporkan ke Polsek setempat. Dan setelah dilaporkan, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata penangkapan itu dilakukan ketika si pelaku ini kembali lagi ke warung korban untuk berbelanja dengan uang palsu tersebut, kemudian akhirnya ditangkap. Dan pelaku ini awalnya ditangkap 1 orang, kemudian setelah diperiksa ternyata anaknya pun terlibat juga. Akhirnya saat itu ditangkaplah 2 orang pelaku. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, ditangkap pula beberapa pelaku lainnya yang terlibat terkait peredaran uang palsu tersebut di wilayah Bandung, tepatnya di 4 titik lokasi di wilayah Bandung, ditangkap 3 orang pelaku lainnya. Demikian. Iya, lalu bagaimana dengan modus yang dilakukan para pelaku ini, Naufal? Baik, untuk modus peredaran uang palsu ini diedarkan oleh pelaku dengan cara dijual 1:3. Jadi 1 lembar uang ini bisa satu lembar uang palsu ini bisa didapat sebanyak 3 lembar uang palsu. Jadi mereka ini beberapa diantaranya itu mengedarkan dengan menjual, kemudian ada juga yang bermodus membelanjakan uang tersebut untuk akhirnya mendapat kembalian uang asli dari uang palsu tersebut. Dan satu lagi juga ada pelaku yang terlibat peredaran uang ini bermodus sebagai dukun pengganda uang bernama Mbah Jambrong. Dukun pengganda uang Mbah Jambrong ini juga ditangkap di wilayah Bandung setelah menipu dengan mengedarkan uang palsu kepada masyarakat. Demikian. Iya. Lalu, apakah para pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan apakah kemungkinan masih ada pelaku lain yang masih berkeliaran di luar sana, Naufal? Baik, terkait pelaku ini memang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pengembangan pihak kepolisian terhadap kasus ini masih berlanjut karena berdasarkan pemeriksaan terhadap 5 tersangka pengedar uang palsu ini masih ada pemasok uang palsu yang lain berada di wilayah luar Bogor yang mana saat ini masih dilakukan perburuan atau masih DPO. Demikian.
Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Bogor, AKBP Harun. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ini orang kelapa nunggal, ya, dilakukan penangkapan pada saat melakukan transaksi di tempat warungnya korban, AS. Ya. Dengan bersama anggota Polsek Cilengsi dilakukan penangkapan. Dari AR ini kemudian berkembang lagi terhadap anaknya juga ikut juga, tersangka AG. Ini juga sama-sama mengedarkan uang palsu ini. Ya. AR ini melakukan pendistribusian uang palsu atau penjual belian uang palsu ini atau mendistribusikan uang palsu ini awalnya dari adanya penyampaian tersangka SD atau yang biasa dikenal dengan Mbah Jamrong. Nah, jadi ditawari bahwasannya apabila ingin mendapatkan uang, nah, dia punya penawaran yang bisa menggandakan uang, cara menggandakan uang oleh SD ini. Nah, ditawari oleh SD bahwasannya SD ini bisa menggandakan uang. Kemudian AR kepincut atau kepingin untuk mendapatkan uang tersebut dengan selisih 1:3, 1:3 itu kodenya. Jadi uang palsu 10 juta itu dibeli dengan harga 3 juta rupiah. Jadi uang 3 juta rupiah mendapatkan uang 10 juta rupiah namun yang palsu. Ya, jadi dijual belikan 10 juta dibeli 3 juta atau perbandingannya 1:3. Itu kode mereka 1:3. Nah, kemudian karena keinginan tersebut, AR kemudian bertransaksi sebagaimana dalam pasal 244 KUHP. Perkara ini diawali dari adanya laporan masyarakat pada tanggal 10 Agustus tahun 2021. Ya, ini korban atas nama HS atau nama Siregar ini melaporkan adanya peredaran uang palsu di daerah. Kita beralih ke Maluku Tengah, Tribuners. Warga Kelurahan Lestane, Kecamatan Kota Masohi digegerkan dengan temuan sesosok mayat di pesisir pantai Lestane, Kota Masohi pada Selasa 17 Agustus kemarin. Mayat perempuan tanpa identitas itu ditemukan dengan tubuh terlilit tali yang diikatkan 3 buah batako. Warga yang menemukan langsung melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian Resort Maluku Tengah. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, aparat pun datang mengevakuasi mayat tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Ambon, Lukman Mukadar, yang akan menyampaikan laporan. Halo Lukman. Halo Dea. Ya, Lukman, apakah saat ini polisi sudah mengetahui terkait identitas dari mayat tersebut? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak aparat Polres Maluku Tengah sendiri sudah ditemukan identitas dari mayat tersebut, dan identitas lengkap dari mayat tersebut adalah bernama lengkap Niken Astrid Ilela Kotoa, 27 tahun, warga Desa Piliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Ya, lalu sejauh ini dari perkembangan penyidikan polisi, apakah sudah mengarah ke tindakan pembunuhan? Jika iya, apakah juga sudah diketahui atau diindikasi pelakunya? Ya, berdasarkan hasil temuan dan fakta lapangan yang ditemukan pihak kepolisian setempat, memang kecurigaan akan adanya tindakan pembunuhan itu sudah ada, sehingga penyelidikan terus dilakukan, dan alhamdulillah ini tadi malam sekitar pukul 1.30 sudah ditemukan pelaku yang adalah kekasih korban sendiri begitu. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Maluku Tengah untuk tindakan penyelidikan lebih lanjut, ya. Iya, lalu terkait penemuan mayat korban ini, apakah ada informasi berapa jaraknya dari tempat tinggal korban, Lukman? Ya, dari hasil pantauan kami di lokasi TKP dengan jarak antara tempat tinggal korban atau kos-kosan milik korban
dengan TKP itu berjarak kurang lebih 200 meter. Begitu. Dan kami dapat informasi tambahan bahwa pihak Pemilipo sendiri mengaku bahwa 3 hari sebelum ditemukannya mayat ini, mereka tidak melihat lagi korban itu keluar dari kamar kos. Padahal biasanya korban itu sering keluar untuk menjemur pakaian ataupun ke kamar mandi, karena memang keseharian korban ini tertutup sama orang-orang di sekitar situ, gitu ya. Iya, kemudian apakah jenazah korban saat ini sudah dimakamkan atau seperti apa, Lukman? Ya, jenazah korban saat ini masih diamankan di ruangan pendingin RSUD Masohi, ruangan pendingin mayat, maksud kami, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sambil menunggu konfirmasi dari pihak keluarga apakah nanti akan dilakukan visum atau seperti apa, begitu Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan kami Lukman sudah melakukan wawancara bersama Kanit Resmo Polres Maluku Tengah, Aibda Irianto Tuni, dan juga seorang warga tetangga dari korban, Nurdin. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Pusat juga dapat informasi dari warga sekitar, berada di sekitar TKP. Ini mayat laki-laki atau perempuan? Mayatnya seorang perempuan. Perempuan. Namun identitasnya kita belum pastikan siapa. Sementara kita nanti proses lagi di lapangan untuk mengetahui identitasnya apa terkait ada keluarga mungkin yang kenal. Dan sementara belum ada, kita belum tahu bahwa identitas korban, belum tahu siapa dia. Ini diduga umurnya sekitar? Juga umurnya tuh sekitar 20 lebih. 20 lebih. 20 lebih. Oke. Setelah itu ini dibawa ke rumah sakit, Pak? Ya, kita akan langsung bawa ke rumah sakit untuk dia. Iya, selesai dohor tadi. Itu yang ditemukan itu siapa ini? Teguh. Jadi pas ketemu dia Bataria. Iya, dia Bataria. Baru Bapak dong ke sana. Iya, orang warga semua sudah lari ke sana. Oh, lari ke sana sudah itu. Oke. Bapak nama siapa? Nurdin. Warga RT sini juga, Pak? Iya, RT sini. RT berapa ini, Pak? RT 11. RT 11. Kondisi mayat ada taika, Deng? Tali? Katanya saya perhatikan ini, Deng. Cuma memang dia ada taika? Kelihatan dia ada taika? Tali memang. Batako 3 tadi itu. Batako 3? Cuma katanya dia saya begitu. Kalau untuk selanjutnya kalau saya kurang tahu. Saya kurang tahu lah. Tapi saya kenal itu siapa? Saya kenal. Makanya katanya panggil tadi dari apa? Dari katanya punya RT sama ini. Dari Apui tadi nih. Ada yang kenal saya, panggil ada yang kenal saya. Kayaknya hidupnya saya kenal. Oke. Tribuners, pemerintah Tanjung Pinang mulai meluncurkan tes antigen berbayar hanya Rp50.000. Selengkapnya sesaat lagi, seusai jeda, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai Kembali di Live Update Tribuners, kita langsung menuju ke kabar berikutnya. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang bersama relawan COVID-19 mengadakan kegiatan tracing gratis dan antigen murah hanya senilai Rp50.000. Kegiatan sosial yang berlokasi di lapangan depan Apotek Garuda, Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang ini secara resmi telah dibuka. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto secara simbolis membuka layanan ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Batam, Endra Kaputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Endra. Halo Dea. Ya, Endra bisa Anda informasikan bagaimana respons dari Pemkot Tarakan ini ya, dengan munculnya pengumuman penurunan harga dari swab antigen ini. Mungkin boleh diulang lagi pertanyaannya Dea? Iya. Bagaimana Endra bisa Anda informasikan bagaimana respon dari adanya pengumuman harga tes swab antigen ini? Baik Dea dan sahabat Tribun, memang dalam hari ini tepat 18 Agustus 2021, Lantamal 4 Tanjung Pinang bersama relawan COVID-19 di Tanjung Pinang mengadakan tracing gratis dan tes antigen murah yang hanya cuman Rp50.000. Dan kegiatan ini untuk tracing gratis sendiri dilakukan bagi warga yang merasa kontak dengan pasien COVID. Silakan datang dengan mendaftarkan dirinya. Lalu ketika nanti sudah dinyatakan memang positif, panitia juga memberikan vitamin dan oksimetris gratis. Dan untuk antigen sendiri memang hanya dibebankan Rp50.000 dan ini memang sangat murah dengan harga yang sebelumnya ketika untuk syarat perjalanan itu sebesar Rp150.000 dia. Ya,
Hendra, mungkin ada informasi lain yang bisa Anda sampaikan lagi terkait hal ini? Baik Dea, untuk apakah ada batasan kota yang disampaikan untuk ini, dari panitia menyampaikan bahwa kota perharinya ini sebanyak 200 tes tracing dan untuk tes antigen murah. Dan kegiatan ini memang berlangsung mulai 18 Agustus sampai 23 Agustus mendatang. Tapi tadi disampaikan oleh dan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, bila di tanggal 23 Agustus nanti perpanjangan PPKM tetap diperpanjang oleh pemerintah pusat, kegiatan ini tetap diperpanjang karena dengan tujuan meringankan beban masyarakat dan membantu upaya pemerintah dalam melakukan tracing. Dan kegiatan ini juga secara tidak langsung untuk meringankan beban masyarakat yang mana bepergian keluar daerah Kota Tanjung Pinang ke kabupaten lain atau ke daerah lain yang masih menggunakan tes antigen untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Nah, banyak pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat, mengapa biaya antigen hanya 50.000 saja? Karena sebelumnya tes antigen ini sebesar 150.000. Tadi disampaikan oleh koordinator relawan COVID-19 Kota Tanjung Pinang, Rudi Chua, menyampaikan karena mereka sudah melakukan cross check bahwa modal alat untuk tes antigen itu hanya jauh di bawah Rp150.000. Dimungkinkan harga yang saat ini Rp150.000 ini dikarenakan ada tambahan biaya petugas, sarung tangan dan sebagainya. Maka dengan kerjasama dengan Lantamal 4 Tanjung Pinang, relawan COVID-19 Tanjung Pinang ini memangkas biaya-biaya yang sebenarnya bisa sudah dilakukan secara gratis atau secara sukarela dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Lantamal 4 Tanjung Pinang. Begitu, Dea. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan kami Endra juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi dari Pak Nurjuan disampaikan 1 jam sebelumnya ada pendaftaran, sehingga tidak akan terjadi penumpukan. Ya memang sekarang karena hujan. Tapi intinya di sini itu juga di daerah yang wilayah penduduknya cukup padat, sehingga saya rasa kalau tidak terjadi hujan seperti ini, peminatnya akan lebih banyak lagi. Tapi dalam kondisi hujan pun, tadi dari Pak Rudi Chua sudah disampaikan ada 200-an yang sudah mendaftar. Karena ini memang juga ya tidak jadi penumpukan, diatur waktunya. Sehingga tadi sudah sampaikan juga, kalau PPKM belum dicabut sampai tanggal 23 itu akan tetap dilayani untuk tracing maupun antigen yang gratis. Siapkan. Memang dari Bapak Rudi Chua tadi sudah mempersiapkan antara 200 sampai 300 orang sampai PPKM nanti dilonggarkan. Tapi kalau belum pun sampai tanggal 23 masih akan dilayani di sini. Ya, nanti surat untuk PCR-nya akan dikeluarkan oleh Diskes Lantamal untuk kegiatan yang masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Karena selama ini dengan perjalanan yang ditetapkan sebelum antigen diturunkan memang cukup mahal. Dan ini sangat membantu masyarakat yang otomatis yang akan bergiat tidak usah ragu-ragu lagi. Di sini akan dapat surat jalan PCR maupun tracing, apakah yang bersangkutan terpapar atau tidak. Saya rasa itu saja. Dari Tanjung Pinang kita beralih ke Bandar Lampung. Tenaga kesehatan yang bekerja di lingkungan fasilitas kesehatan Bandar Lampung mulai diberikan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Pemberian vaksin COVID-19 itu guna mengoptimalkan kekebalan tubuh setiap dari tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Edwin Rusli, menyebut penyuntikan kepada tenaga kesehatan sudah dimulai sejak Senin 16 Agustus kemarin. Pelaksanaan pemberian vaksin booster ini dilakukan secara bertahap hingga nantinya menyasar seluruh tenaga kesehatan yang bertugas aktif.
Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Vincentio Soma yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Soma. Halo, selamat siang Dea. Ya, Soma bisa Anda informasikan berapa tenaga kesehatan yang akan diberikan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga ini? Iya, pada dosis ketiga sebanyak kurang lebih 20.000 lebih tenaga kesehatan aktif akan divaksin. Hanya saja, dalam tahap ini pemerintah Kota Bandar Lampung menerima sebanyak 534 vial, di mana masing-masing vial terdiri dari 14 dosis. Artinya sehingga dalam tahap pertama tidak menyeluruh tenaga kesehatan yang akan divaksin. Ya, Soma, setelah sudah berjalan pemberian vaksinasi dosis ketiga ini beberapa hari ini, bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini kepada tenaga kesehatan tersebut? Ya, untuk mengurai kerumunan, pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan dilaksanakan di masing-masing fasilitas kesehatan di tempat mereka bekerja. Adapun pemberiannya juga tidak dilakukan secara serentak untuk menghindari adanya kejadian pasca imunisasi atau yang sering kita sebut PP seperti demam dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang disediakan untuk masyarakat umum? Apakah terganggu dengan kegiatan ini, Soma? Ya, sejauh ini di mana ini merupakan hari ketiga pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga kesehatan, pelayanan kepada masyarakat sejauh ini masih terbilang baik, tidak ada yang terganggu. Hal tersebut dikarenakan beberapa atau keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit melakukan vaksinasi dosis ketiga di luar jam pelayanan atau sekiranya sore hari. Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Vincentio Soma melaporkan langsung dari Bandar Lampung. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ratusan tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 mendapat hadiah paket buah segar dari Gubernur Riau, Syamsur. Penyerahan paket buah segar ini dilakukan di Rumah Sakit Awal Bros, Pekanbaru pada momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Gubernur Riau, Syamsuar, langsung menyerahkan secara simbolis paket buah segar tersebut. Ia juga memberi semangat kepada para tenaga kesehatan yang berjibaku dalam penanganan COVID-19. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Nando. Oke, Dea. Nando, bisa Anda informasikan dalam rangka apa Gubernur Riau menghadiahi tenaga kesehatan ini sepaket buah segar? Oke, Dea, terima kasih. Seperti disampaikan oleh Gubernur Riau bahwa ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Riau kepada para tenaga kesehatan yang sudah ikut membantu dalam proses penanganan COVID-19 selama setahun belakangan ini. Kegiatan ini juga dalam rangkaian Dinas Pertanian yang ikut serta dalam kegiatan ini untuk menyediakan buah-buah segar kepada para tenaga kesehatan. Apalagi pada momen HUT kemerdekaan RI ini, Gubernur juga memberi semangat kepada para tenaga kesehatan agar tetap semangat dalam menjalankan tugas dan tetap mengikuti protokol kesehatan serta mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sehingga menambah imunitas nantinya. Begitu, Dea. Iya, lalu apa pesan dan harapan dari Gubernur Riau sendiri? Oke, sebenarnya pada pertemuan yang singkat kemarin dengan sejumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Awal Bros, Gubernur Riau menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan jangan sampai terserang penyakit nantinya atau terkonfirmasi COVID-19, dan ia tetap Gubernur memberi semangat kepada para tenaga kesehatan agar tetap bertugas, tetap menjaga kesehatan, dan juga tidak putus asa dalam bertugas. Begitu, Dea. Ya, Nando, berdasarkan pantauan Anda kemarin, berapa banyak paket buah segar yang diberikan dan juga apa saja isinya saat itu? Oke, dari pemerintah Provinsi Riau sebenarnya tersedia ada sekitar 400 lebih paket
buah segar yang diserahkan ke sejumlah lokasi bagi para tenaga kesehatan yang terdampak COVID-19. Untuk lokasinya sendiri tidak cuma di Rumah Sakit Awal Bros, ada di Rumah Sakit Arifin Ahmad, kemudian di 12 puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian di Awal Bros. Untuk di Awal Bros sendiri, dari hasil pantauan kemarin, ada sekitar 100 paket yang dibagikan kepada para tenaga kesehatan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Riau. Gubernur Riau memang sengaja datang langsung untuk memberi semangat secara langsung kepada para tenaga kesehatan. Jadi selain beliau memberi paket buah segar kepada para tenaga kesehatan, beliau juga memberi semangat secara langsung dan juga memberi support bahwa pemerintah provinsi siap memberi dukungan moral kepada para tenaga kesehatan yang sudah bertugas selama ini. Apalagi untuk saat ini di Kota Pekanbaru khususnya sedang cukup tinggi kasus dan sudah mulai mengalami penurunan. Namun Gubernur berharap nantinya para tenaga kesehatan tetap siap untuk mengantisipasi adanya kenaikan-kenaikan kasus nantinya dan tetap siaga untuk menghadapi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Begitu deh. Ya, lalu Nando, bagaimana dengan respon para tenaga kesehatan dan juga manajemen rumah sakit terkait pemberian paket buah dari Gubernur ini? Oke, Dea, para tenaga kesehatan kemarin saya dari hasil liputan kemarin, memang para tenaga kesehatan cukup mengapresiasi dan merasa gembira dengan adanya paket buah segar ini. Paket buah segar ini sendiri memang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan sebagai penambah imun, penambah suplemen vitamin nantinya yang bisa dikonsumsi langsung oleh para tenaga kesehatan. Pihak manajemen sendiri mengaku sangat berterima kasih dengan adanya penyaluran paket buah segar ini. Ia berharap nantinya para tenaga kesehatan tetap bisa bertugas dan tetap dalam kondisi sehat. Apalagi saat ini memang sejumlah tenaga kesehatan ada yang memang terdampak COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19 karena memang kondisi tubuhnya mungkin kurang baik sehingga terkonfirmasi positif dan menjalani perawatan saat ini. Dia Gubernur juga kemarin mendoakan agar yang dalam kondisi sakit pada saat ini bisa segera sembuh dan bisa kembali menjalankan tugas dan bisa kembali seperti biasa. Begitu dia. Ya, baik, Tribuners, tadi rekan Nando sudah juga sempat mendapatkan keterangan dari Gubernur Riau, Syamsuar, dan juga Manajer Pelayanan dan Penunjang Medis Awal Bros Sudirman, Vandrayo Vano. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk memberi semangat, karena bagaimanapun ya, bahwa dalam penanganan COVID-19 ini, yang penting adalah kesehatan nakes kita, semangat nakes kita. Dengan tentunya nakes kita sehat dan semangat, tentunya kita harapkan bisa meningkatkan angka kesembuhan. Alhamdulillah sekarang angka kesembuhan kita sudah naik ya, sekarang sudah mencapai 87%. Harapan saya mudah-mudahan juga bor kita sekarang turun juga sudah turun, sudah 58%. Sekarang kita harapkan ini bisa turun terus, sehingga nanti mengurangi nanti kerja dari tenaga medis kita. Jadi hari ini kita memberikan bantuan sedikit buah-buahan ini. Ada 100 paket dengan tujuan kita ini dapat memberi semangat lah kepada, memang tidak seberapa kan, tapi tidak memberi semangat. Hari ini juga kita bantu 12 puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru ini. Ini semua adalah tujuan kami agar tenaga-tenaga medis senantiasa bekerja semangat dan mudah-mudahan bisa meningkatkan angka kesembuhan. Kita Bros mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dari pemerintah Provinsi Riau dengan momen kita saat ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu sesuai sekali dengan ini. Bahwa kami merasa kami tidak sendirian, kami selalu disupport menghadapi ke masa-masa pelik ini, masa-masa berat ini, dan kita semua dengan bersama bahu-membahu. Kita yakin bahwa kita akan melalui pandemi ini dengan baik. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejumlah sekolah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dimulainya PTM terbatas ini menyusul dikeluarkannya surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang.
di mana pembelajaran tatap muka terbatas boleh dilakukan selama PPKM level 3 di Kota Pangkal Pinang. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Bangka Pos, Cepi Marlianto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Cepi. Halo Dea. Iya, Cepi, sejak kapan PTM terbatas di Pangkal Pinang ini dimulai? Oke. Untuk PTM terbatas ini sebenarnya di Kota Pangkal Pinang dilakukan sejak tanggal 26 Juli kemarin. Akan tetapi karena dengan adanya penerapan PPKM level 3 di Kota Pangkal Pinang, PTM terbatas kembali ditunda dan akhirnya kembali dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021 atau tepatnya pada Senin kemarin. Begitu dia. Ya, lalu bagaimana dengan skema yang dilakukan setiap sekolah dalam melakukan PTM terbatas, baik itu jenjang SD maupun SMP di sana? Untuk skema yang dilakukan sendiri, baik itu jenjang SD maupun SMP, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang sendiri memberikan keleluasaan bagi setiap satuan pendidikan, di mana setiap satuan pendidikan ini tentunya skema yang ditentukan dalam pembelajaran tatap muka ini tentunya memiliki perbedaan, begitu ya. Iya. Akan tetapi untuk SD jenjang SD sendiri, skemanya sendiri siswa itu dibolehkan masuk sebesar 60% dari total jumlah siswa keseluruhan. Begitu juga dengan shift ataupun jam pembelajaran yang dilakukan, yaitu dibatasi maksimal selama 1 jam. Akan tetapi untuk jenjang SMP justru lebih dilakukan pengetatan, di mana jam pembelajaran sendiri maksimal dilakukan selama 2 jam. Dan kapasitas siswa yang masuk dibatasi mencapai 50%. Begitu deh ya. Ya, lalu bagaimana dengan antusiasme para siswa saat mengikuti PTM terbatas ini, Cepi? Untuk antusiasme sendiri, para siswa cukup antusias sekali, di mana dari sebagian siswa yang sempat saya wawancarai, mereka merasa senang karena sudah setahun lebih mereka melakukan belajar dari rumah atau belajar secara jarak jauh. Akan tetapi pada hari perdana masuk sekolah kemarin, tentunya untuk siswa SMP yang baru masuk, mereka sedikit mengalami keterlambatan karena mereka tidak mengetahui di mana lokasi kelasnya ataupun di mana letak persis lokasi-lokasi yang harus dituju, karena terutama di SMP 2 sendiri lingkungan sendiri cukup luas, begitu dia. Iya, baik Tribuners, tadi rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Edi Supriyadi. Berikut liputan lengkapnya. Sekitar 50% sudah ada melaksanakan tatap muka terbatas, ada 50%. Ya. Dan kita memang bukan mentargetkan persentase ya, tapi yang terpenting untuk tatap mukanya kesiapan dari satuan pendidikan dan persetujuan dari pihak orang tua, maupun pertimbangan sarana prasarananya, ketersediaan sarana prasarana itu yang jauh lebih penting kita harus jamin pada siswa yang masuk gitu. Jadi tidak perlu ada target dalam hal ini. Jadi di mana sekolah udah siap, udah bisa melaksanakan tatap muka, kami persilahkan. Pertama, persyaratan tatap muka itu ada persetujuan dari pihak orang tua bahwa anaknya setuju untuk tatap muka. Yang kedua, menjalankan program. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners. Jangan kemana-mana, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju informasi dari Tanjung Pinang. Belum lama ini, nama sebuah objek wisata yang ada di Kabupaten Karo kembali tercoreng. Masalahnya, wisatawan harus diberatkan dengan adanya kutipan berlapis yang kembali berlangsung di pintu masuk objek wisata pemandian air panas Sidebuk. Hal ini terlihat dari adanya rekaman video seorang pengunjung yang tersebar di media sosial Facebook. Menanggapi hal ini, Bupati Karo, Kori BR Sebayang, segera meminta pihak aparat kepolisian untuk menindak. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Medan, Nasrul, yang akan menyampaikan laporan. Halo Nasrul. Halo, selamat siang Tribuners dan Dea. Ya, Nasrul, bisa Anda informasikan bagaimana keadaan pengutipan retribusi di pemandian air panas di Debuk-Debuk ini? Ya, informasi terbaru saat ini pengunjung yang akan memasuki objek wisata pemandian air panas di Debuk-Debuk, tepatnya yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, harus menelan pil pahit. Pasalnya, sebelum memasukin pemandian air panas ini, wisatawan harus membayar 2 kali retribusi begitu. Nah, dan di retribusinya ini merupakan di 2 pintu masuk desa. Karena objek wisata ini berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka. Namun sebelum masuk ke situ, masyarakat harus berjalan melewati Desa Dolu, Kecamatan Brastagi. Nah, yang menjadi permasalahan di pintu masuk di 2 desa ini, wisatawan harus membayar uang retribusi yang dari BUMDes yang diberikan sebesar kurang lebih Rp5.000 setiap pintu masuknya begitu. Iya, lalu sebenarnya ini siapa yang mengelola objek wisata itu? Nah, untuk objek wisata ini sendiri sebenarnya itu milik pribadi, karena di setiap kolam-kolam yang ada itu merupakan milik pribadi dari masyarakat sendiri. Namun sebelumnya sekitar tahun
2016 bawah itu pengutipan sempat dikutip oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata. Namun karena ada beberapa kendala dan ada peraturan yang tidak pas, pengutipan tersebut ditutup. Kemudian masyarakat yang melihat ini tidak ada pengutipan dan diduga berpotensi masyarakat melakukan pengutipan dengan berdalih BUMDes. Karena seperti diketahui untuk BUMDes sendiri tidak dibenarkan adanya pengutipan retribusi. Dari BUMDes sendiri seperti kita tahu hanya pengelolaan jamur atau balai pertemuan dan air bersih sendiri. Begitu deh ya. Ya, Nasrul, lalu bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah kabupaten setempat terkait hal ini? Berdasarkan informasi yang saya dapat dari Bupati Karo, Kori Semayang, ini akan ditanggapi lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten, dan pemerintah Kabupaten Karo meminta kepada pihak instansi terkait, yaitu kepolisian, untuk melakukan penindakan, karena dengan adanya aktivitas ini dianggap sebagai pungli atau pungutan liar, karena dia tidak memiliki dasar hukum yang tetap, gitu. Ya, Gubernur rekan kami Nasrul tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Karo, Kori BR Sebayang. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Apa sih Bu? Nanti Ibu. Pengutipan itu kan memang sekarang udah dilarang ya, apalagi tapi tapi saat ada satu sisi kita menangkap di situ bahwa karena keadaan perekonomian itu memaksa mereka untuk membuat yang harus dilarang pun dilaksanakan. Tapi itu akan tetap dijaga, harus tetap peraturan itu harus tetap dijaga, dan mungkin penanganannya harus melalui Polres nanti. Nah Bu, untuk menghindari hal seperti itu, apakah nanti kita akan membuat seperti Perda Bu, untuk pengutipan situ, misalnya siapa yang boleh? Iya, itu kita akan tetap buat Perda, dan ini nanti dalam waktu dekat Kita beralih ke Sumatera Selatan. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang membuat mal beroperasi terbatas berimbas anjloknya omset supermarket di Palembang. Ternyata hal ini karena meski mal beroperasi terbatas, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa supermarket buka. Selain itu, masyarakat di sana kebanyakan juga berbelanja ke mal sekaligus berekreasi bersama keluarga. Namun kini hal itu tidak bisa dilakukan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sumsel, Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hartati. Halo Hartati. Ya, Hartati, bisa Anda informasikan sejak kapan mal di Palembang yang beroperasi terbatas ini, dan juga berapa besar omsetnya yang disebutkan tadi mengalami penurunan? Oke, selamat siang Tribuners. Sama saya reporter Tribun Sumsel Hartati. Penerapan pemberlakuan pembatasan masyarakat PPKM level 4 di Palembang ini terjadi sejak 28 Juli lalu, yang membuat operasional mal juga terbatas. Operasional mal terbatas ini hanya pada sektor esensial saja, yakni supermarket, apotek, food and beverage. Supermarket boleh beroperasi mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam. Namun walaupun mal tetap terbuka dengan kegiatan supermarketnya, namun masyarakat banyak tidak yang tahu. Selain itu juga masyarakat enggan pergi ke mal karena hanya untuk berbelanja saja. Biasanya mereka memanfaatkan layanan chat and shop yang ditawarkan oleh pihak supermarket karena lebih aman belanja dari rumah. Store Manager Palembang Square Ari Febriansa mengatakan omset supermarket Carrefour Palembang Square ini anjlok hingga 60%, karena biasanya masyarakat itu belanja sekaligus rekreasi pada akhir pekan, itu terutama yang paling ramai. Namun sejak operasional terbatas ini masyarakat enggan keluar belanja, akibatnya omset drop hingga 60%. Biasanya per hari pengunjung bisa mencapai 2.000 orang, namun saat ini tidak sampai 400 orang yang datang untuk berbelanja. Iya, Dea. Oke, lalu terkait anjloknya omset supermarket ini, bagaimana pihak manajemen menyiasatinya agar penjualan tetap bisa berjalan? Iya, pihak manajemen menyiasatinya dengan menyediakan layanan pesan antar, chat and shop. Kemudahan yang diberikan ini misalnya berupa
diskon ongkos kirim yang hingga berlaku 21 hari ke depan. Jadi untuk pembelian pertama mereka dikenakan biaya pengiriman 5 hingga 20.000 tergantung jarak rumah pelanggan dengan supermarket. Namun 21 hari kemudian mereka dikenakan gratis ongkos kirim. Hal ini untuk menarik masyarakat tetap berbelanja walaupun dari rumah saja. Ya, Dea. Ya, lalu sejauh ini berapa banyak sebenarnya mal di Palembang yang harus tutup karena dampak PPKM level 4? Iya, di Palembang ini sendiri ada 5 mal yang tutup karena dampak akibat operasional terbatas PPKM, yakni Palembang Trade Center, Palembang Indah Mall, Palembang Square, Palembang Icon, dan International Plaza. Semuanya melakukan pada sektor esensial saja. Selain itu tidak dibolehkan untuk buka. Iya, baik Tribuners, rekan Hartati tadi juga sempat mewawancarai Store General Manager Carrefour Palembang. Berikut hasil wawancara lengkapnya untuk Anda. PPKM untuk Carrefour sendiri, Pak? Untuk Carrefour sendiri yang jelas sangat terimbas ya, Pak, ya. Karena kita ini kan di dalam mall, yang jelas customer kita kan rata-rata untuk Palembang ini kan masih yang konsepnya itu berrekreasi sambil berbelanja. Otomatis dengan tidak beroperasi mall, potensi customer kita dari yang seperti itu ya jadi bisa dikatakan hilang, jadi benar-benar customer hanya yang benar-benar urgent aja yang datang ke toko untuk berbelanja gitu. Iya, kita sangat-sangat terimbas lah gitu ya, seperti itu. Pak, untuk mensiasati agar penjualan kita tetap stabil, gimana ya pola yang kita lakukan, Pak? Yang jelas kita memberikan informasi melalui media sosial, yaitu Instagram, kemudian kita juga melakukan blast WA ke customer database kita. Itu kita memberitahu bahwa Carrefour selama PPKM tetap buka dengan jam operasional dari jam 9 sampai jam 20.00. Itu kemudian kita juga ada aplikasi yang namanya Transmart Delivery. Jadi itu customer yang tidak bisa datang ke toko itu bisa melakukan belanja kebutuhannya melalui website tersebut. Itu namanya Transmart Home Delivery. Itu bisa diakses di 124.transmartdelivery.com dengan minimum pembelanjaan 100.000 dengan ongkos kirim 5.000 sampai dengan 20.000 tergantung dengan jarak. Tapi customer di setelah pembelian pertama, pembelian kedua, dan seterusnya itu mendapatkan free delivery dari Carrefour. Jadi dalam rentang Sebanyak 3 titik pohon tumbang akibat cuaca buruk terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain itu, hujan juga disertai dengan angin kencang sehingga membuat atap rumah warga rusak. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, Rezi Azwar, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rezi. Iya, Dea. Rezi, akibat cuaca buruk di Kota Padang ini, ada beberapa titik lokasi pohon tumbang. Di mana saja itu? Iya, untuk titik pohon tumbang ada 3 titik di kawasan Kota Padang, Sumatera Barat, di mana hujan disertai angin kencang terjadi sejak kemarin ya, dari siang hingga sore gitu dia. Dan terjadi 3 titik pohon tumbang yang dimana sudah berada di kawasan Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Utara, di mana 1 pohon tumbang sudah dibersihkan sejak kemarin karena waktu sore sehingga dilanjutkan pada hari ini gitu dia. Iya, lalu bagaimana terkait kerusakan bangunan akibat kejadian ini, Rezi? Iya, untuk bangunan ada 2 bangunan ya yang rusak ya. Pertama karena pohon tumbang dan satu lagi karena angin kencang ya. Untuk pohon tumbang menimpa bangunan tepatnya di Purus 3, Kecamatan Padang Barat ya, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk pengerjaan karena BPBD mengalami kendala sehingga berkoordinasi dengan pihak DLH Kota Padang, dan sedangkan untuk atap rumah rusak akibat angin kencang terjadi di Koto Pulai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Iya, lalu bagaimana dengan kondisi pohon-pohon yang tumbang itu? Apakah sudah dibersihkan oleh petugas atau bagaimana, Rezi?
Iya, untuk update hari ini ya, sejak pagi hari petugas BPBD telah turun ke lokasi untuk membersihkan, melanjutkan ya proses pembersihan atau pemotongan dari pohon tumbang ini dan juga dibantu oleh pihak DLH dari Kota Padang. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan Rezi sudah mendapatkan keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Masyarakat, baik itu himbauan, kirakan selama bulan Agustus Kota Padang masih diguyur hujan hingga intensitas sedang hingga lebat dan disertai angin kencang. Jadi pada masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati, terutama masyarakat yang beraktivitas di luar rumah saat jadi hujan atau angin kencang, kurangi aktivitas di luar rumah. Nah, ini sangat membahayakan karena rawan akan terjadinya baik itu banjir maupun tumbang. Tribuners, menu nasi goreng pasti sudah tidak asing lagi di lidah pecinta kuliner yang ada di tanah air. Namun berbeda dari menu nasi goreng biasanya, seorang pengusaha kuliner yang ada di Kota Palembang mencoba berinovasi. Pengusaha kuliner itu membuat nasi goreng merah yang menggabungkan banyak kandungan rempah dalam bumbunya. Warna nasi goreng yang merah merona ini membuat siapapun yang melihat menu makanan satu ini pasti tergoda. Informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos, Jati Purwanti yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Jati. Halo Jati. Halo Dea, ya. Ya, Jati, bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang membedakan nasi goreng merah rempah ini dengan nasi goreng biasanya? Sebenarnya nasi goreng ini seperti nasi goreng biasa, seperti nasi goreng merah tentunya yang warnanya merah. Namun yang membedakan adalah nasi goreng ini diberi tambahan bumbu rempah dari cengkeh, bunga lawang, dan juga rempah lainnya. Jadi rasanya kuat seperti masakan Timur Tengah atau India. Jadi sensasinya ada seperti kita kalau makan jahe itu ada pedas-pedasnya dari rempah juga, begitu deh. Oke, lalu bisa Anda informasikan berapa harga satu porsi dari nasi goreng merah ini? Nasi goreng merah ini satu porsinya dibanderol dengan 18.000 saja. Di nasi goreng ini sudah ada suiran ayam, acar, dan juga pelengkapnya seperti timun dan kerupuk. Oke, lalu bisa di mana ini nanti kalau Tribuners yang sedang ada di Palembang ya, ini bisa merasakan nasi goreng ini, dan apakah sudah bisa makan di tempat? Sejauh ini belum bisa makan di tempat, karena kedai ini ada di Jalan Kolonel Haji Burlian, di sebelah Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Saat ini memang hanya untuk take away, atau memang kalau lokasinya dekat, itu bisa diantar langsung misalnya untuk perkantoran di sekitar kedai ini. Tapi memang nasi gorengnya hanya ada di malam hari saja deh ya. Oke, Tribuners, tadi rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Reni Novianti selaku pemilik kedai yang menjual nasi goreng merah. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Goreng merah di sini kita kasih nama nasi goreng merah rempah karena emang banyak kandungan rempah-rempah pilihan, dan kita untuk masa pandemi sekarang ini saya rasa rempah-rempah sangat bermanfaat juga untuk kesehatan kita. Membedakan nasi goreng merah ini apa nggak dengan nasi goreng biasa? Kalau nasi goreng biasa itu kan warnanya tidak terlalu merah. Di sini kita juga pakai saus tomat dan bumbu rempah-rempah pilihannya juga banyak. Berapa tadi dua seporsi? Satu porsi 18.000. Iya. Untuk masa pandemi seperti sekarang, seperti apa Mbak penjualan nasi goreng merah ini? Ya, kalau masa pandemi sekarang ya karena masa PPKM, jadi kita lebih banyak untuk penjualan take away atau penjualan online juga. Terus kita juga memberikan fasilitas antar. Jadi kalau misalnya yang radius Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasa. Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kami kembali menuju ke informasi berikutnya. Momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga binaan Rutan Kelas 2B Wonogiri. Pasalnya, warga binaan di sana mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman di hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Pemberian remisi ini tentunya dengan sejumlah persyaratan. Untuk mengetahui lebih detail sudah bergabung bersama saya rekan jurnalis Tribun Solo, Erlangga Bima Sakti yang akan menyampaikan laporan. Halo Bima. Halo Bima. Iya, halo. Ya, Bima bisa Anda informasikan tentang kegiatan pemberian remisi untuk warga binaan di Rutan Kelas 2B Wonogiri ini. Untuk berapa warga binaan, lalu juga kepada siapa saja diberikan? Oh ya, kemarin dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, seperti biasa
warga binaan yang ada di rumah tahanan kelas 2B Wonogiri mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Kemarin ada total sebanyak 250 narapidana atau warga binaan yang mendapatkan remisi. Begitu. Oke, remisi ini diberikan oleh siapa, Bima? Untuk pemberian remisi, menurut peraturan kan seharusnya langsung dari pemerintah daerah. Nah, untuk Wonogiri kemarin diwakilkan oleh asisten 1 sekretaris daerah, Bapak Teguh Setiono, yang langsung datang ke tempat penyerahan SKI tersebut. Iya, untuk terkait hal ini berapa lama remisi atau pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada para warga binaan itu? Untuk pemberian remisi berbeda-beda, ada yang mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan. Kemarin juga dari 250 warga binaan itu 8 diantaranya sudah bebas. Jadi yang 8 itu sudah dinyatakan bebas, bisa pulang begitu. Oke, dari 8 yang diberikan remisi itu, dari mana saja mereka asalnya dan bagaimana mereka pulang? Oh iya deh ya, kemarin 8 warga binaan yang mendapat remisi dan langsung bebas itu tidak berasal dari Wonogiri saja, ada yang berasal dari Semarang, juga ada yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Untuk kepulangan sendiri, ada yang dijemput pihak keluarga, ada juga yang pulang sendiri. Mungkin yang di area Wonogiri mereka pulang sendiri-sendiri begitu. Oke, lalu terkait informasi yang sudah Anda dapatkan di rutan kelas 2B Wonogiri ini, ada berapa sebenarnya warga binaan di sana? Oh iya dia, untuk saat ini jumlah terakhir warga binaan yang masih menghuni di rutan kelas 2B Wonogiri sebanyak 362. Jadi ada yang 8 bebas kemarin, saat ini tinggal 362. Menurut informasi begitu. Oke, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Solo Erlangga Bima Sakti untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Presiden Joko Widodo memerintahkan harga swab tes PCR diturunkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Namun pemerintah Kota Tarakan hingga saat ini belum memperlakukannya karena masih menunggu instruksi langsung dari Menkes. Di sisi lain, status Tarakan masih di PPKM level 4, layanan swab PCR bagi pelaku perjalanan dibatasi dan difokuskan untuk pasien COVID-19. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Dea. Andi, bisa Anda informasikan bagaimana dengan proses Pemkot Tarakan dengan munculnya pengumuman penurunan harga swab PCR oleh Presiden Republik Indonesia? Baik rekan Dea, selamat siang Tribuner, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang menyoal respons pemerintah Kota Tarakan, dalam hal ini Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Mkes, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat, di mana memang sebelumnya beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk menerapkan kebijakan menurunkan harga swab PCR di seluruh daerah di Indonesia. Namun satu hal yang menjadi masukan dari Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Mkes kepada pemerintah pusat, yakni dalam hal ini pemerintah pusat juga harus memikirkan bagaimana kondisi di hulunya sendiri. Dalam hal ini dimaksudkan Wali Kota yakni seperti penyediaan bahan baku yang mudah diakses dan mudah dijangkau, seperti reagen dari swab PCR. Adapun Wali Kota Tarakan juga menginformasikan harga reagen sendiri untuk swab PCR saat ini tembus di harga 600.000. Itu di luar dari harga BPH dan di luar dari harga yang harus disediakan untuk kebutuhan APD seperti hazmat dan lain-lainnya. Mengingat untuk hazmat sendiri dan APD lainnya juga adalah bagian dari komponen yang harus digunakan oleh petugas pemeriksaan swab PCR. Demikian dia.
Oke, Andi bisa dijelaskan kemudian terkait kondisi pembatasan swab PCR bagi pelaku perjalanan saat ini di sana. Apa alasan pemerintah Kota Tarakan ini menerapkan kebijakan tersebut? Ya, adapun memang saat ini dapat saya sampaikan sejak awal Agustus 2021 lalu, saya laporkan Kota Tarakan mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi, di mana per Selasa, saya sampaikan per Selasa kemarin saja, pada tanggal 17 Agustus 2021, angka konfirmasi mencapai 140 orang untuk positif. Dan angka konfirmasi aktif per Selasa kemarin tembus hingga 2.807 orang. Dari total jumlah itu tentunya sangat membutuhkan banyak swab PCR bagi mereka mungkin yang untuk dilakukan tracing kontak, juga untuk pasien COVID-19. Dan kemudian sehingga oleh pemerintah Kota Tarakan melalui beberapa rumah sakit membatasi pelayanan PCR bagi pelaku perjalanan. Dan di Tarakan sendiri ada 3 rumah sakit yang membuka layanan PCR secara mandiri. Namun setelah angka kasus melonjak cukup tinggi, 2 rumah sakit menutup sementara layanan swab PCR bagi pelaku perjalanan mandiri, yakni di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara masih ada 1 rumah sakit, yakni dari Rumkital Ilyas Tarakan yang masih membuka pelayanan, namun itu pun hanya dibuka dalam seminggu sekali bagi pelaku perjalanan dan untuk kebutuhan mendesak saja. Demikian, Dea. Oke, Tribuners, tadi rekan Andi Pausia juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Emkes. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi berapa modalnya, berapa BHP-nya semua dipakai, ditetapkan dengan margin, misalnya untuk pemeliharaan dan sebagainya. Karena kalau seperti rumah sakit pemerintah itu kan, yang kalau di Tarakan kan yang menyiapkan PCR kan hanya rumah sakit pemerintah, nggak ada di tempat lain. Ya, saya nggak tahu kalau di laboratorium lain, misalnya di laboratorium swasta. Tetapi yang saya tahu kalau PCR itu yang selama ini menyiapkan baru 3 itu. Nah itu kalau namanya BLU pasti standar harganya ya ada hitungannya. Ya sebenarnya kalau misalnya harga barang yang dibeli itu murah, ya tentu harganya murah. Jadi kalau saya sarankan sebenarnya yang diatur dulu di hulunya. Jadi mudah-mudahan sih harapan kami Pak Presiden sudah menetapkan seperti itu. Tentu dia sudah punya strategi. Makanya kami tunggu nih. Karena yang artinya kan kalau semua saya rasa itu di dalam hal ini berlakulah hukum dagang, ya, karena ya apalagi untuk pelaku perjalanan. Nah, kalau pasien yang di rumah sakit ya suka tidak suka itu berapapun gratis pun malah tetap harus dilayani karena itu penyelamatan dan untuk diagnostik. Kalau selama ini mereka seperti itu, udah hitung-hitungan. Tapi kalau misalnya yang tadi bahwa mau ditetapkan lebih murah, silakan aja. Yang penting kan saya dengar kemarin kenapa seperti regen untuk PCR itu mahal karena pajak pertama BBM dia dapat PPN barang mewah, PPNBM-nya aja 35% katanya. Jadi itu kan urusan-urusan di pusat lah. Artinya sih kita sih siap aja, yang penting. Tribuners, setuju atau tidak, Kota Jambi sepertinya bisa disebut surganya wisata kuliner lezat. Ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku bisnis makanan yang mampu menghadirkan berbagai varian menu yang sangat menggugah selera. Satu di antaranya sajian dari Tuku Sambal yang kembali menghadirkan menu baru. Ayam geprek bakar menjadi menu anyarnya kali ini. Seperti apa menu ayam geprek bakar ini selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Yon Rinaldi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Yon.